Puji nama Tuhan, Shalom, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Yang bersukacita boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita datang, tanggalkan segala beban persoalan kita di kaki Tuhan. Kita bawa hati kita bawa hidup kita untuk kita menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin semua. Yang mau kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, kita mau satu dalam doa. Bapa, hati kami melimpah dengan syukur, mulut kami penuh dengan pujian, sebab Tuhan baik. Hari ini kami boleh masuk minggu pertama di bulan Februari. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Engkau luar biasa. Satu tujuan kami berkumpul pagi ini, karena kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Itu lebih dari segala-galanya buat setiap kami. Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di atas segalanya. Dan kami siap memuji-Mu dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Thanks God, haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami untuk menyembah Engkau pagi ini. Oh, hey. Sama-sama katakan kemana. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dari awal kita nyanyikan lagu Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kaulah kekuatanku, kekuatanku
yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, segenap jiwaku memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Katakan, segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan. Besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di. Katakan, kemenangan terjadi di. Katakan, kesembuhan terjadi di si. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini. Yesus Tuhan. Oh, Rabaya Sendi. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, Hirabaya Sakanaralabo. Haleluya. Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan. Oh, Rabaya Sendi. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, mari angkat suaramu saudara, sembah Dia. Urabaya sakaralabaya dalabaya 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 sanaralabo. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, Hirabaya sakananalamaya se. Oh, Hirabaya sakarababababababa. Urabaya sakararabaya dalamaya kananalamoya sana. Yes, terus bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Jesus. Urabakarababababababa. Uralabaya sakaralabaya dalabaya dalabaya dalabaya. Orabaya sakaralabaya dalabaya dalabaya dalabaya. Orabaya sakarabababababa. Oralabaya sakaramaya dalamo. Haleluya.
Penuhi tempat ini dengan hadirat kemuliaan-Mu. Yes. Yesus Tuhan. Haleluya. Hiramaya sakanaralamu. Mengalir Roh Kudus. Orabaya sakanaralamaya naralamaya. Oralabaya sakanaralamaya naralamu. Buka hatimu, saudaraku. Izinkan dia menjamah engkau. Bilang, Tuhan, ini aku. Lawat kami, Tuhan. Orabaya sakanaralamaya. Hiramaya sakanaralamu. Hiramaya sakanaralamu. Yes, kami gak mau sia-siakan ibadah pagi ini. Kami rindu ketemu dengan Engkau, Tuhan. Orabaya sakarabaya rababa. Sikirabaya sakanaralamaya naralamu. Yesus, Yesus Tuhan. Oh Tuhan. Oh Ramaya sakanaralamu. Haleluya. Jesus. Uramaya sakanaralamu. Yasumi. Hinaralabaya sakanaralamu. Haleluya. Hiramaya sakanaralamu. Hiramaya sakanaralamu. Haleluya. Oh, praise the name for the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name for the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Oh, praise the name. Come. Oh, praise the name for the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, our God. Once again, oh praise. Oh, praise the name for the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Sorakan, haleluya. Yes God, inilah pujian kami Tuhan. Dan kami tahu di saat kami memuji, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya Allah yang sanggup mengangkat dikatakan amin. Sama-sama kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia kata sebab Allah sanggup. Come on. Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya lompat, come on. Aku diberkati,
dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saudara-saudara, haleluya. Kasih setiamu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, haleluya. Yuk sama-sama, come on. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia sebab Allah sanggup, kan? Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan semua di atas, come on. Inilah pujian kami Tuhan. Ya, come on. Yuk sama-sama katakan, sebab Allah sanggup. Oh, dengan suara keras, come on. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lebih lagi, kan? Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tuntut kanan kiri, kata kamu, kamu diberkati, kamu dilimpahi. Yuk tunjuk kanan kirimu. Allah sanggup untuk kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai haleluya. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami pagi ini kami dedikasikan semuanya hanya untuk menyenangkan-Mu. Sebentar kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami dengar-dengaran kepada-Mu supaya kami gak salah jalan Tuhan. Karena kami tahu kami masih punya Tuhan, punya pengharapan dalam Engkau. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan aku tetap percaya. Aku tetap percaya
tetap percaya. Kau pembuat mujizat Tuhan, buat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, masih punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Amin, amin. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan dengan iman, aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Para yang percaya, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri, saudaraku. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Oh, oh, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Katakan, aku masih punya Tuhan, masih punya. Oh, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Bapak, ini adalah pengakuan kami, pengakuan iman kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi di hari-hari ini, bahkan di hari-hari ke depan, kami tidak akan takut, tidak akan gentar, bahkan tidak akan mundur. Karena kami bersyukur kami masih punya Tuhan. Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, bahkan Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini tidak sia-sia, tidak kebetulan. Karena kami tahu Engkau mau mengangkat kami lebih tinggi lagi. Engkau akan membawa kami lebih naik lagi. Engkau akan pakai hidup kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Pakailah sesuai dengan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk persekutuan yang begitu indah bagi hari ini. Kami boleh berjumpa dengan rekan-rekan kami, tetapi juga kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menjamah setiap anak-anak-Mu. Tidak ada yang terkecuali. Setiap pribadi dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan mau-Mu, nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah melayani. Pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau berkati mereka, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Terima
Bapak, terima kasih Bapak. Sekarang kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kau juga yang buka hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami, mata kami, telinga kami, supaya kami fokus sama firman Tuhan. Karena kami tahu Engkau punya rencana yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi urapi setiap kami. Hamba-Mu Engkau mampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Boleh lambaikan tangan semuanya. Sukacita semuanya. Yes. Yes. Yang lambaikan tangan cuma dikit ya. Yes, gitu dong. Suara saya jelas ya? Oke. Senang banget boleh lihat Bapak Ibu Saudara semua pada hari ini. Saya mau sharing sama Bapak Ibu Saudara apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Terus saya sharingkan kepada saudara-saudara semua. Bukan cuma ngomong, bukan cuma tema khotbah, tapi Tuhan lagi bawa kita naik. Tuhan lagi bawa kita naik. Kita semua yang ada di Hope, kita semua, termasuk saya, termasuk Pastor Lina, semua saudara. Jadi tema khotbah itu Tuhan beri bukan cuma jadi didengar-dengerin doang, bukan cuma diomong-omongin, bukan cuma diajarin, tapi memang Tuhan lagi ngajak kita naik. Jadi kalau Tuhan ngajak kita naik, walaupun secara badan, secara daging, secara comfort zone gak enak, jangan disia-siakan. Karena kesempatan itu mungkin berulang, mungkin ya. Tapi kalau berulang, lama nunggunya, atau bisa-bisa tidak berulang lagi. Nah kalau nggak berulang lagi, rugi banget kita. Atau berulang, tapi lama, kita udah tua. Jadi di saat Tuhan kasih kesempatan, dikasih tantangan sama Tuhan, ayo ikut naik. Ayo kita ngomong, oke Tuhan aku mau. Siap-siap ya. Nanti kalau Tuhan kasih kesempatan naik, Tuhan kasih kesempatan stretch, sakit, nggak enak. Tapi waktu kita bilang, Tuhan, ini aku Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Wah, keren, dahsyat loh, keren. Nah, secara personal saya berdoa, saya juga ngobrol sama Pastor Lina. Saya tidak mau ada satupun dari saudara-saudara yang terlewatkan. Beneran. Doa saya sebagai gembala, ada yang ngomong sebagai bapak rohani saudara, ada yang ngomong sebagai koko rohani, apapun sebutannya. Saya berdoa, Tuhan, jangan ada satu orang pun di Hope Church, khususnya yang melayani, tidak nangkep ini dan tertinggal. Itu doa saya, kerinduan saya. Nah, saya mau sharing apa yang saya sharingkan kemarin, karena ini yang Tuhan taruh dalam hati saya selama beberapa bulan. Kita ngelihat sebuah segitiga, dan ini menjadi pintu masuk buat saya sharing kepada banyak orang, termasuk kepada saudara pada hari ini. Dalam perlombaan atau pertandingan dalam sebuah sport event, setidaknya ada 3 kelompok manusia. Kelompok yang pertama namanya penonton. Kelompok yang kedua namanya peserta pertandingan atau peserta perlombaan yang kita kenal namanya atlet.
Dan kelompok yang ketiga adalah pemenang. Nah, kalau saya nggak usah cerita terlalu detail, saya percaya kita semua bisa ngerti definisi dari masing-masing ini. Bukan cuma definisi, tapi karakteristik dari masing-masing. Penonton itu kan happy ya, betul ya? Datang tanpa beban. Mau datang, nggak datang juga nggak apa-apa. Namanya juga nonton, ya kan? Ini ada pertandingan ini, MU lawan Chelsea. Kita nonton di London, misalnya gitu ya. Ada effort nggak? Ada effort. Jadi kalau dibilang penonton tanpa effort salah juga. Penonton ada effortnya. Mungkin kejauhan contohnya MU lawan Chelsea. Oke lah, Persita Tangerang ngelawan apalah gitu ya, lawan PSIS Solo misalnya gitu ya. Persita Tangerang stadionnya di mana? Dekat sini kan ya? Wah, kita ke stadion nonton. Ada effort nggak? Ada. Tapi effort datangnya hanya untuk seneng-seneng. Yes. Terus kalau ada pertandingan, wah mereka enjoy, menikmati. Yeay. Pertandingannya bagus, seneng. Pertandingannya jelek, dicaci maki tuh pemainnya. Padahal kalau dibandingin nih, apple to apple, nggak kebanding. Kenapa? Ya lalu penonton. Yang satu atlet berjuang, gitu kan? Atlet bukan cuma di hari hanya berjuang, di saat persiapannya juga berjuang. Nah, kenapa saya tergerak untuk sharing ini? Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita cuma jadi penonton loh. Beberapa ayat, banyak ayat Tuhan ngomong, ayo ikutlah dalam pertandingan ini. Salah satu tokoh Alkitab, Rasul Paulus, dikenal sebagai seorang rasul yang menyukai olahraga. Kenapa? Karena contoh-contohnya banyak tentang olahraga. Yuk ikutlah bertanding, ikutlah bertanding. Nah makanya saya kasih sebuah slogan, dari penonton harus level up, harus naik kelas menjadi peserta. Kenapa? Penonton tuh cuma happy ya doang. Tetapi waktu kita masuk dalam gelanggang pertandingan, judulnya sebagai atlet, paradigmanya udah beda. Atlet itu ingat berjuangnya bukan cuma di hari hanya, di hari-hari sebelumnya udah persiapan supaya bugar, jaga makan. Saya beberapa tahun lalu nonton film dokumentasinya Nadia Comaneci. Mungkin Bapak Saudara nggak tahu itu siapa dia. Dia adalah pesenam, kalau nggak salah satu-satunya pesenam yang bisa bikin skor perfect 10.00 di Olimpik. Dan waktu saya nonton dokumentasinya, saya kagum. Kenapa? Salah satu makanan yang dia tidak boleh makan adalah es krim. Wah, nggak bisa gue, gitu kan ya? Saya suka banget es krim. Kenapa? Karena makan es krim itu membuat perut jadi tidak fleksibel. Jadi saudara yang pengen punya perut fleksibel jangan makan es krim. Tapi kalau ada yang saudara pikir nggak apa-apa, Pastor gue gendut nggak apa-apa, tambun nggak apa-apa karena suka es krim, ya nggak apa-apa juga. It's okay. Saya ngomong ini bukan body shaming ya, enggak, contoh aja. Nah, jadi saya nonton ada sebuah sacrifice, ada sebuah pengorbanan untuk menjadi atlet. Going up, naik kelas, level up. Jadi atlet. Nah, ternyata kalau kita belajar firman Tuhan, Tuhan juga tidak mau kita cuma jadi peserta pertandingan. Tuhan mau kita menjadi pemenang. Pemenang. Nah, kalau tadi ngomong dari penonton menjadi atlet, sudah begitu banyak pengorbanan. Nah, jadi atlet mau jadi pemenang juga tambah banyak pengorbanannya. Kenapa saya angkat topik ini? Karena faktanya banyak orang yang bertanding tidak mau jadi pemenang. Banyak loh.
Waktu ditanya, targetnya apa? Oh, saya nggak punya target. Ikut bertanding aja saya udah seneng. Wah, kok rendah banget gitu ya. Tapi kalau kita punya target jadi pemenang, nomor satu, paradigma kita berubah. Aku datang untuk menjadi pemenang. Nomor dua, perjuangan kita beda. Kenapa? Karena kita mau jadi pemenang. Bukan cuma jadi, yang penting aku cuma dapat pengalaman udah seneng. Enggak dong. Jadi pemenang. Kalau tadi saya ambil contoh Nadia Comaneci, salah satu contoh yang saya juga sering sampaikan, mungkin Bapak Ibu Saudara ingat, Novak Djokovic, pemain tenis. Dia itu sama semua orang sudah menang. Tapi ada dua petenis yang gak pernah dia kalahkan. Roger Federer sama Rafael Nadal. Itu dua orang itu gak pernah dia bisa kalahin. Dia sampai gonta-ganti pelatih, gak bisa dia kalahin dua orang itu. Dia melatih diri udah makin berat. Dia sewa pelatih fisik supaya fisiknya lebih bugar, gak menang juga. Sampai akhirnya dia ketemu ahli nutrisi. Simple banget loh. Ahli nutrisinya bilang, kamu suka roti kan? Oh iya dong, orang bule suka roti. Ngomong-ngomong gak cuma orang bule, saya juga suka roti. Dia bilang, kamu udah gak boleh makan roti lagi. Kenapa? Membuat kamu lamban. Wah, dia sampai, oh kalau gitu gak boleh makan roti ya? Gak boleh. Jadi kalau mau snack, mau apa? Snack sudah tahu lah ya. Itu dia makan sashimi. Dia bukan orang Jepang, jadi makan sashimi penderitaan buat dia. Kalau saya disuruh makan sashimi terus dia seneng, waduh asik lah, apalagi ada yang supply, gue suka banget. Dia bukan orang Jepang, jadi kalau lagi mau snack suruh makan sashimi. Nah ajaib, hanya karena mau mengubah pola makan aja, akhirnya dia bisa menjadi petenis nomor 1, mengalahkan Roger Federer dan Rafael Nadal. Nah itu bicara tentang mindset, orang kalau mau jadi pemenang, banyak hal yang mau dia korbankan. Nah sekarang saya mau ngajak kita semua ngaca. Saudara-saudara dalam hidup ini, merasa cukup puas jadi penonton doang. Yes, itu orang sukses tuh, hebat tuh, dipakai Tuhan. Yes, tepuk tangan, hebat loh, hebat. Tapi kitanya tidak mengalami, apakah puas begitu dong? Halo? Puas? Enggak enggak dong. Kita mau naik dong, mau level up. Masa ada orang yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, kita nggak ikutan? Oke, kita naik, kita ikutin ini nih, kita ikutin pertandingan iman ini. Wah, ada orang yang udah seneng ikut pertandingan iman, tapi dia tidak punya pikiran untuk menjadi pemenang. Udah cukup lah, gue udah pelayanan udah cukup, udah pelayanan ini gue udah cukup. Nanti kalau lagi ada halangan ya gue izin. Nanti kalau lagi ada yang gue suka gue pergi dulu. Saya nggak nyindir ya. Pak Doni minggu lalu khotbah, saya percaya lebih menusuk hati saudara-saudara semua. Gampang banget. Kenapa? Ya nanti juga ada yang gantiin. Nah, tapi kalau kita mau menjadi mental pemenang, enak aja ada yang gantiin. Gue yang mau bertanding dong. Yang mengerti kata Yesus. Karena kalau ada yang gantiin, pemenangnya adalah bukan kita. Nah kita lihat segitiga yang berikutnya. Kalau ini ngomong pemenang, terus ngomong peserta, terus ngomong penonton. Segitiga yang kedua mirip. Cuman saya ganti teksnya doang. Kalau tadi ngomong sports event, ini ngomong hubungan manusia dengan Kristus. Dalam hubungan manusia dengan Kristus, saya menemukan ada 3 macam manusia. Manusia yang pertama namanya pengagum. Wah, kagum. Hebat ya. Yang namanya Yesus Kristus bisa ya bikin gitu, hebat.
kagum. Beberapa tokoh dunia mengquote. Kalau saudara hobi baca berita, pasti kebaca. Beberapa tokoh dunia yang nggak jelas agamanya berani mengquote. Wah, kita butuh Tuhannya orang Kristen yang bisa kasih makan ribuan orang. Wah, waktu saya baca berita gitu, hebat. Bukan orang Kristen tapi bisa ngomong begitu. Pengagum. Tapi sama dengan penonton tadi, pengagum itu nggak punya komitmen. Mengagumi aja gitu kan. Kalau lagi ada masalah ya dilupain. Kayak gitu kan pengagum kan. Dan Tuhan mau membawa kita naik. Bukan cuma jadi pengagum, tetapi menjadi orang yang percaya. Percaya, aku percaya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya Yesus Kristus bisa tolong aku. Aku percaya aku masih punya Tuhan. Tadi lagunya pas banget. Aku percaya. Jadi gak cuma pengagum, tapi sudah mau involve, sudah mau melibatkan Tuhan dalam hidup. Tapi percaya doang gak cukup. Kenapa? Karena Tuhan Yesus beberapa kali ngomong sama murid-muridnya, kamu percaya sama aku, bagus. Tapi iblis juga percaya sama aku. Jadi kalau modal kita ikut Tuhan cuman percaya, sorry ya saya mau ngomong, saya bukan ikut-ikut pilpres ya, sorry, enggak. Tapi saya mau ngomong, sorry ya, kalau kita cuman modal percaya doang, ternyata kita tidak lebih baik dari iblis. Iblis juga percaya Yesus itu Tuhan. Makanya kita harus naik kelas menjadi murid. Murid. Nah murid itu apa? Nanti kita akan ngomong. Jadi kita ngelihat nih ya, harus naik kelas. Go to the next level. Naik terus. Membutuhkan pengorbanan lebih. Membutuhkan komitmen lebih. Membutuhkan perjuangan lebih. Kalau saya mau aplikasikan, nanti aja deh aplikasinya. Tapi kalau mau kembali kepada cerita tadi, antara penonton dan atlet, itu aja kita sudah bisa lihat bedanya. Penonton cuman, senang. Ada perjuangan enggak? Ada. Buat datang ke stadion kan ada perjuangan. Buat bayar tiket kan ada perjuangan. Tapi buat bertanding enggak ada perjuangannya. Cuman buat seneng-seneng. Nah, kita akan lihat segitiga yang ketiga atau yang terakhir. Ada sebuah organisasi di Amerika namanya Barna. Mereka adalah sebuah organisasi yang meneliti kehidupan orang Kristen. Bahkan lebih detail lagi mereka meneliti gereja-gereja. Nah, Barna ini membuat sebuah penelitian, sudah sering sih bikin penelitian, tapi yang saya mau quote adalah yang dilakukan oleh Barna pada tahun 2020. Nah kalau dari tadi saya ngomong ada penonton, ada atlet, ada pemenang, terus pengagum, percaya, terus murid. Nah Barna ini lebih detail. Dia bilang layer yang paling bawah itu namanya Kristen tapi tidak ke gereja. Kristen tapi gak ke gereja. Banyak gak? Banyak gak? Banyak orang ngakunya Kristen tapi gak ke gereja. Banyak. Itu ada hasil surveinya, saya gak usah sharing ke saudara hari ini. Tapi Barna melakukan secara worldwide, secara dunia, itu ditemukan berapa puluh % orang yang ngaku Kristen. Tapi gak pernah ke gereja. Kalau di Indonesia dikenal Kristen Natal. Atau dikenal Kristen kapal selam. Ke gerejanya cuma Natal dan Paskah doang. Kalau di Amerika dikenal orang Kristen yang tidak pernah ke gereja, tapi cuma ada 2 event dalam hidupnya ke gereja. Event yang pertama adalah kalau ada yang menikah sama kalau ada yang meninggal. Itu orang boleh lakukan itu.
Jadi kalau orang Indonesia Kristennya Natal Paskah doang, orang Amrik ke gerejanya kalau ada yang menikah doang sama ada yang meninggal. Karena di sana pernikahan dan funeral itu dilakukan di gereja. Nah ini banyak. Dan naik kelas, Barna mengklasifikasikan yang kedua adalah Kristen, tapi ke gerejanya kurang lebih cuman sebulan sekali. Banyak gak? Saya nggak nyindir siapapun ya. Kalau ada yang merasa tersindir, percayalah saya nggak nyindir saudara. Tapi banyak. Kenapa? Ya merasa aku kan cuman penonton. Jadi kalau mau datang nggak juga nggak apa-apa, gitu kan? Dan merasa sudah cukup. Tapi yang naik kelasnya, Tuhan mau kita menjadi murid. Murid. Nah kalau kita ngelihat segitiga ini, sengaja saya bikin segitiga. Kalau tadi ngomong sports event, penonton banyak gak? Banyak. Atlet jumlahnya makin dikit. Pemenang makin dikit. Pengagum banyak gak? Banyak. Orang yang percaya makin dikit. Murid makin dikit. Kristen yang tapi tidak ke gereja banyak gak? Banyak. Terus Kristen yang ke gereja kurang lebih sebulan sekali, makin dikit jumlahnya. Murid makin dikit lagi. Jadi kayak ada sebuah filter, ada sebuah saringan, semakin naik, levelnya semakin tinggi, itu orang makin dikit. Yang mengerti kata yes. Makin dikit. Kenapa? Karena memang nggak sembarangan orang itu. Nah, kita lihat sebuah ayat dulu. Yang Tuhan mau itu apa sih? Yang Tuhan mau ternyata Matius 28, 19 dan 20 jelas banget. Tuhan mau kita jadi murid. Tuhan tidak senang, tidak puas kalau kita cuma jadi pengagum. Wah, hebat ya, pengagum Kristus makin banyak. Enggak, Tuhan enggak merasa cukup senang dengan hal itu. Oh, apakah Tuhan senang kalau orang Kristen makin banyak? Sorry to say, saya mau ngomong, ternyata tidak. Apalagi kalau Kristen tidak bertobat, malah jadi batu sandungan. Kelakuannya makin jahat, tapi ngomongnya Kristen. Ngapain? Nah, di sini dikatakan yang Tuhan mau kualitas seorang murid. Murid. Makanya hari ini yuk kita semua mau jadi murid. Halo? Mau jadi murid ya? Jadi mungkin minggu-minggu ke depan kita akan bicara lebih detail lagi soal murid. Tapi kembali kepada Barna tadi. Barna membuat deskripsi murid. Bahkan Barna membuat judul keren banget. Murid yang tangguh. Deskripsinya, karakteristiknya apa sih murid yang tangguh? Kita lihat. Murid yang tangguh, nomor 1, Barna mengatakan murid yang tangguh adalah orang-orang yang rutin ke gereja dan memiliki komunitas di luar ibadah. Sekali lagi, saya nggak nyindir siapapun, tapi sambil baca, kita ngaca. Kita ada nggak di sini? Kita ngaca. Aku rutin ibadah. Dan aku memiliki komunitas di luar ibadah. Ini bicara tentang komsel, bicara tentang cool, bicara tentang fuel, apapun lah namanya. Bicara tentang di mana kita punya teman untuk saling membangun iman kita. Sekali lagi, saya nggak lagi nyindir. Yuk ngaca. Are you there yet? Saya ganti. Are we there yet? Bukan cuma you, kita. Kita udah di sini belum? Jadi kalau ada yang ibadahnya aja belum rutin, sorry, belum masuk definisi murid.
Saya lagi gak nyindir siapapun loh. Kita mau naik sama-sama ya. Kita mau level up sama-sama. Kita mau go to the next level sama-sama. Tadi saya udah bersaksi dan saya punya feeling, strong feeling. Ini bukan cuma jadi tema khotbah, enggak. Tapi Tuhan ngajak kita naik. Dan benar sebagai seorang gembala, sebagai seorang bapak rohani, sebagai seorang kokoh rohani, saya punya kekhawatiran. Dan ini saya udah sharing terus sama Pastor Lina. Saya ngomong, yang aku takut loh. Aku takut tema ini akan ada beberapa orang di Hope yang terlibas. Cus. Itu saya ngomong sama dia. Makanya saya doa, jangan ada yang sampai ketinggalan. Jadi saudara harus tahu, I am praying for you. Halo? Saya gak mau ada satu pun yang ketinggalan. Naik. Yang kedua, percaya teguh pada otoritas Alkitab. Oh pastor, gua percaya banget. Percaya itu gak cuma ngomong. Doing. Artinya apa? Lu ngomong percaya, tapi dibaca gak tuh Alkitab? Sekali lagi, saya gak lagi nyindir. Saya ngajak kita naik. Baca gak? Gak usah dijawab. Nanti ada yang terintimidasi. Jadi sekali lagi kita ngaca. Ingat, Tuhan carinya murid. Tuhan carinya murid. Kita udah jadi murid belum? Udah baca belum tuh Alkitab? Secara konsisten. Baca. Bukan kalau lagi ada masalah doang baca Alkitab. Lagi bete doang baca Alkitab. Lagi gak bisa tidur doang baca Alkitab. Kan ada yang ngomong kalau baca Alkitab jadi ngantuk. Jadi kalau gak bisa tidur baca Alkitab biar bisa tidur. Terus yang ketiga, komitmen kepada Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Mengakui kematian dan kebangkitannya. Dan ini udah pernah saya khotbahin juga. Mengakui bukan cuma lewat mulut, tapi lewat tindakan. Bagaimana dalam hidup kita mencerminkan kebangkitan Kristus. Kalau hidupnya masih loyo terus, aduh ada masalah, hidupku berat, banyak masalah. Terus teman sekolah, teman kantor, teman main ngelihat, kenapa lu? Banyak masalah. Terus orang lihat, ya apa gunanya lu ke gereja? Jadi kita ngomongnya Kristen, tapi tidak mencerminkan kebangkitan Kristus. Kan di khotbah awal tahun saya sudah sampaikan, salah satu ciri khas orang yang hidupnya mengucap syukur adalah orang yang punya semangat. Always positif. Ada masalah? Ada ujian? Ada challenge? Ada. Tapi gak mau kalah dong. Keep on fighting. Yang mau katanya yes. Dan yang keempat, terakhir buat hari ini. Rindu imannya berdampak pada perkataan dan perbuatan. Apakah perkataan dan perbuatan kita mencerminkan Kristus? Nah, saya sekali lagi pengen kita semua introspeksi masing-masing. Jadi poin-poin ini bukan untuk menghakimi siapapun, tapi yuk kita ngaca. Aku udah belum ya?
Saudara mau jadi murid nggak? Yang mau katakan yes? Ini dicatat jadi pegangan buat kita. Aku mau Tuhan. Nah, saya mau tutup dengan 3 slide terakhir, cepat aja. WL Singers pemusik boleh mempersiapkan diri. Matius 7, 13 dan 14. Matius 7, 13, 14. Matius 7, 13, 14. Masuklah mulai pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Ayat 14 mengerikan ya. Begitu sesak pintu dan sempit jalan yang menuju kepada kehidupan. Kalau tadi jalan yang menuju kebinasaan lebar, luas, tetapi menuju kepada kehidupan sempit, sesak. Dan waktu saudara ingat gambar segitiga tadi, makin naik jumlah manusianya makin sedikit. Dan ini juga dikatakan cuma sedikit orang yang mendapati. Jadi ngomong keselamatan itu gak gampangan loh. Ngomong keselamatan itu gak gampang. Harus ada daya juang, harus ada kesungguh-sungguhan, harus ada komitmen, harus ada sacrifice, harus ada pengorbanan. Dan saya pengen ngajak kita semua, yuk naik kelas. Amin. Naik kelas. Jangan puas jadi jemaat doang. Jangan puas, oh aku udah pelayanan kok. Tapi hari ini kita belajar, aku mau jadi murid. Aku mau jadi murid. Jumlahnya dikit. Oh memang ayatnya udah ngomong, jumlahnya cuma dikit. Saya nggak tahu, filenya nggak bisa dibuka lagi. Tapi 2 kalimat ini ada penjelasannya sebetulnya. Tapi nanti aja lah kita jelasin lagi. Tapi saya mau katakan, the road is never be easy. Jalanannya memang gak bakal gampang. Ayatnya udah ngomong, sesak, sempit. Sesak dan sempit. Sama seperti dalam sebuah pertandingan, yang jadi pemenang cuma dikit. Dan for your information, yang bisa diselamatkan juga gak banyak. Sejak beberapa bulan, bahkan setahun lebih, saya sudah sering sharing sama saudara-saudara. Selagi masih ada kesempatan, saya mau mati-matian buat Tuhan. Karena saya tahu waktunya udah tinggal dikit lagi, tinggal sebentar lagi. Selagi masih ada waktu, dan 10 hari terakhir Tuhan mengajar saya sebuah doa. Tuhan, ini aku, pakailah sesuai maumu Tuhan. Walaupun rasanya sakit, rasanya gak enak, God, it is me. Use accordingly, sesuai maumu Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pesan-pesan firman-Mu yang Kau sampaikan. Hari-hari ini Tuhan, Engkau sedang mencari murid-murid yang tangguh. Tuhan, sebagai gembala di tempat ini aku berdoa, aku berharap, aku minta supaya Engkau bisa menemukan murid-murid yang tangguh itu di tempat ini.
Kami bukan hanya orang yang mengagumi Kristus. Kami bukan hanya orang yang percaya. Kami bukan jemaat biasa. Kami bukan pelayan biasa. Kami mau jadi murid Tuhan. Kalau ada beberapa karakteristik yang kami belum lakukan, hari ini kami berjanji Tuhan, kami mau lakukan itu. Karena kami mau menjadi murid Tuhan yang tangguh. Karena kami tahu Tuhan, waktunya sudah tambah singkat, tambah sedikit, di mana kami akan melihat Engkau datang di atas awan-awan menjemput kami. Dan kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang diangkat. Kami mau menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, aku berdoa, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Bapa, aku berdoa Tuhan, seberapa banyak yang hadir hari ini, biar Engkau yang menilik hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Every single person yang hadir pada hari ini, juga yang ada di lantai 1, biar Engkau menemukan kami menjadi murid-murid yang tangguh. Amin Tuhan. Yes. Aku berdoa Tuhan, di Hope Church tidak ada yang terlewatkan. Kami semua mau ikut naik. Kami semua mau ikut level up. Kami gak puas hanya jadi orang Kristen. Kami gak merasa cukup kalau jadi penonton. Tapi kami mau lebih lagi, kami mau terlibat. Kami mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Tetapi hari ini kami diingatkan, kami gak cukup puas hanya waktu melayani, tetapi kami mau jadi murid Tuhan. Murid-murid Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu yang dahsyat, yang akan terus membawa kami kepada pengenalan-pengenalan yang baru mengenai murid ini Tuhan. Kami mau attach, mau semakin melekat sama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk jadi murid-murid itu, yang mau terus belajar dan diajar, yang mau terus bertumbuh, yang mau terus berbuah, yang mau terus menjadi berkat, yang mau terus menikmati hadirat Tuhan. Apapun alasannya, tidak akan membuat kami jauh dari Tuhan, karena kami mau jadi murid. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hadir, Engkau berkati Tuhan. Hari ini aku minta bukan berkat jasmani Tuhan, tetapi aku minta Tuhan, setiap kami yang hadir, kami mau jadi murid Tuhan. Kami mau jadi murid Tuhan. Kami mau jadi murid Tuhan. Jangan lalukan kami Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kami mau jadi murid Tuhan yang taat dan setia. Apapun yang terjadi, no matter what, aku mau tetap taat dan setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah permohonanku Tuhan sebagai gembala di Hope Church. Engkau menemukan kami menjadi murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang akan terus berkata-kata kepada kami. Engkau yang akan terus membentuk kami, mengajar kami menjadi murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, Engkau berkati. Untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani, Engkau berkati Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kami memberikan yang terbaik. Seperti Engkau sudah memberikan yang terbaik, kami mau memberikan yang terbaik. Tangan-tangan yang akan memberi, Engkau berkati. Tangan-tangan yang mungkin hari-hari kemarin sudah melakukan transfer persembahan persepuluhan mereka, Engkau juga memberkati Tuhan.
apapun yang sudah mereka bawa buat Tuhan tidak akan sia-sia. Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia, Engkau Bapa-Ku yang setia, Engkau Bapa-Ku yang setia.